welcome back with us Kauga. Di konten kali ini kita bakal sedikit berbeda dari konten-konten sebelumnya. Mungkin kalian taunya juga Gavinsky itu ciri khasnya horror. Oke, welcome back to horror again. Jadi kali ini tim kita bakal ngasih sesuatu yang agak berbeda. Kali ini kontennya itu yang berbau come back to horror, tapi ada beberapa spot, beberapa place. Nah, sebelum gue bahas ke inti kontennya, Dek, lu kan baru nih di Bandung nih. Udah berapa lama sampai hari ini? Sampai hari ini 3 bulan setengah. 3 bulan setengah. Nah, lu 3 bulan setengah di Bandung, tinggal di sebuah apart yang dulunya kata gua horor. Iya. Lu udah ngerasain belum horor di Bandung tuh ada apa selama lu 3 bulan? Nah, baru kira-kira sebulan yang lalu. Apa tuh? Gue pulang tengah malam. Biasanya gue pulang itu kan dari basement. Jam berapa tuh? Itu belum malam-malam banget. Gimana? Kira-kira jam 1:30. Oke. Nah, biasanya gue itu kalau nyampe apartemen di basement. Basement terang. Tapi itu gue waktu itu lagi nebeng. Jadi nebeng sama temen gue. Oh iya. Dituruninnya depan lobi. Oh. Wah, nggak tahu awalnya suges creepy. Itu bener-bener lorong yang biasanya siang gue kesana terang, rame. Oh, ini bener-bener lampu tuh nggak ada yang nyala ya. Pertama gue ngeliat bayangan hitam, ternyata bukan. Apa tuh? Ternyata bukan. Ternyata ada kayak bayangan antara si tutupan meja, pokoknya tutupan meja resepsionis, kena ada cahaya dari bawah. Gue udah shock. Terus ternyata bukan. Tapi habis itu kedua, gue jalan ya, bunyi jejak orang langkah. Gue udah mikir, paling bukan. Gue berhenti, jejak langkahnya masih ada. Terus ya udah. Wah, itu gue bingung antara masa sih setan. Langsung gue ke lift. Tapi gimana ya, sebenarnya lift itu nggak lama, cuma namanya orang ketakutan nunggu liftnya jadi lama. Gue takut sih di situ itu doang. Tapi nggak ngeliat wujud. Semenit juga berasa. Padahal liftnya paling cuma 5 detik. Oke. Kalau lu? Gue banyak deh. Tapi gue penasaran sama lu dulu nih. Karena baru ya. Iya. Jadi yang mungkin itu sedikit cerita singkat dari Blik Kadek tentang rasanya dia 3 bulan setengah ya. 3 bulan setengah di Bandung. Dan mungkin kalau nanti next content kita bakal undang beberapa dari kalian penonton yang punya story horor yang real ya. Saya nggak mau yang gimmick sih, nggak mau yang palsu, bener-bener real. Tempatnya di mana? Siapa tahu memang tempat itu angker tersebut. Nanti kita survei ke beberapa tempat yang horor itu. Nah, di kali ini kita bakal bahas beberapa tempat mistis, tapi bukan sembarang mistis. Bukan sembarang mistis. Untuk yang pertama itu adalah dari Curug Dago. Lokasinya di mana deh? Berlokasi di Tahura. Lu tahu nggak sih Curug Dago itu apa? Gini, gue belum pernah. Tapi pengertian curug kan air terjun ya. Oh, lu tahu ya? Iya tahu. Coba lu baca deh sejarah. Gini, gue udah tadi udah baca nih. Udah baca tentang sejarahnya. Sekilas tuh jadi si warga sekitar pertama kali yang membuat heboh itu ada batu, ada tulisan namanya. Siapa namanya? Itu bahasa Thailand. Mereka juga nggak ngerti. Oh, lu nggak tahu deh? Nggak tahu, gue juga belum sempet ke Thailand. Dan di batu itu menurut warga mungkin yang nulis itu si Raja Thailand itu, si yang masing-masing tuh namanya ada Rama 5 dan Rama 7. Karena yang terakhir kesana atau yang dilihat warga kesana itu 2 orang ini, si Rama 5 dan Rama 7. Mereka itu emang pernah datang ke situ untuk meditasi, tujuannya ke Curug. Sampai pada akhirnya si Rama 5 dan Rama 7 ini tuh dia menginap di hotel. Pada suatu hari mereka nih hilang tiba-tiba dari kamarnya. Warga tuh juga gak ada yang tahu nih kemana. Tapi menurut dugaan si Rama 5 dan Rama 7 ini hilangnya ini ke tempat mistis yang ada di Curug Dago. Sampai saat ini gak tahu. Itu sejarahnya gitu kurang lebihnya. Itu kan sebagian cerita sejarah
mistisnya awal mulanya. Tapi ada juga pengakuan dari warga sekitar tuh yang menurut orang yang ini kan percaya nggak percaya ya. Oke. Boleh dipercaya boleh tidak. Itu tuh ada penampakan seperti monyet putih. Ada juga ya hal yang menarik dari Curug Dago ini. Apa tuh? Ini pengakuan dari warga sekitar yang menurut kita semua di luar nalar. Oke. Tapi emang gak bisa diremehkan, cerita ini tuh bener-bener ada wujudnya, kata warga sekitar. Ini saksi dari warga sekitar. Jadi pada tahun 1914 itu sekarang udah kira-kira 108 tahun ke belakang, ada tokoh masyarakat yang bernama Kakek Abdullah. Dia ini pergi semedio, meditasi sendiri. Bayang, tiba-tiba hilang. Dan menurut warga, pengakuan warga, sosok yang sering munculkan wujudnya ini adalah monyet putih. Dan menurut warga ini, si monyet putih ini itu adalah si Kakek Abdullah. Ini pengakuan warga katanya. Tapi warga juga belum bisa memastikan apakah si monyet putih ini Kakek Abdullah atau bukan. Tapi kira-kira menurutnya mungkin si monyet putih ini jelmaannya si Kakek Abdullah. Tapi sampai saat ini emang belum ada buktinya kalau si monyet putih ini Kakek Abdullah. Gitu kurang lebihnya si cerita Curug Dago ya. Tapi emang masuk akal sih, kenapa warga bisa mengira si monyet putih ini si Kakek Abdullah? Karena sampai saat ini Kakek Abdullah belum pulang. Jadi warga mengiranya si monyet putih ini adalah Kakek Abdullah. Kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin untuk spot selanjutnya itu ada katanya sih Jalan Cipaganti, tapi gue pernah melewati itu memang agak auranya nggak biasa, crispy. Jadi di setiap Jalan Cipaganti itu selalu ada kecelakaan lalu lintas di jalur yang dianggap angker tersebut. Selalu mempunyai kisah mistik yang mewarnainya, yang membumbui jalan itu semakin angker dan semakin viral. Salah satunya yakni berada di Jalan Cipaganti yang terbilang populer di kalangan anak muda Bandung. Mungkin gak anak muda aja sih, orang tua juga banyak lewat situ. Jalan Cipaganti memang jadi salah satu jalan yang ada di Bandung. Siang dan malam jalanan ini selalu dipenuhi oleh kendaraan yang lalu lalang. Apalagi semenjak arus Bandung itu diganti jadi satu arah. Iya, jadi satu arah. Lalu di ciri khas dari Jalan Cipaganti itu adalah pohon mahoni di kanan kiri yang sangat besar yang bikin perjalanan itu terasa nyaman, sejuk. Kalau videoan tuh kayaknya asik deh kalau bucin-bucin. Kayak Bandung banget gitu. Iya, Bandung banget deh pokoknya. Ada cerita yang paling mistis di Jalan Cipaganti. Terlihat sosok hantu tanpa kepala. Yang konon katanya itu daerah ini tuh ada di sekitar kantor pos Cipaganti. Pengendara yang melewati jalan itu lewat tengah malam sering melihat sosok tersebut. Sosok laki-laki memakai baju seperti pendekar. Jadi nggak sengaja wanita tersebut ini keluar malam. Dia itu untuk memburu hantu. Berarti sengaja ya? Serius? Berarti ghost hunter? Iya, lebih tepatnya ghost hunter. Katanya sosok hantu ini keluar di jam 1 malam. Pernah ada kejadian jadi seorang gadis yang emang sengaja keluar malam itu untuk memburu hantu tersebut. Saat motornya menyelusuri Jalan Cipaganti, sesosok kakek tua tergeletak di jalan. Karena takut itu adalah kerjaan seseorang yang ingin berniat jahat atau YouTuber prank, gadis itu hanya diam saja dan emang nggak sengaja. Nah, jadi karena si cewek tersebut ngelihatnya itu seperti modus kejahatan di malam hari, jadi cewek itu ya cuek aja ngelihat kakek itu tergeletak. Nah, ketika melihat kakek itu tergeletak,
tiba-tiba dia tuh ada kayak niat gitu, niat pengen membantu, tapi karena posisinya itu jam malam, takut lah ya, begal atau apa gitu. Tapi si kakek tadi tuh emang benar-benar nggak bergerak sama sekali, udah diliatin terus si kakek-kakek, tapi nggak bergerak. Tiba-tiba ada angin nih. Biasanya kan kalau hal-hal mistis horor tuh di film-film, di sinetron, di apapun itu selalu ada angin, terpaan angin yang membuat situasi itu mencekam. Terus katanya tuh mata dia kelilipan saat melihat kembali ke arah sosok kakek-kakek tersebut. Tiba-tiba si kakeknya tuh udah nggak ada. Maksudnya nggak berkepala. Bukannya nggak ada, kepalanya udah nggak ada gitu. Anjir. Itu waduh, itu tremor sih. Kalau gue di posisi itu udah tremor parah gitu. Tadi ada kepalanya, sekarang nggak ada. Kalau gue bunuh diri sih. Anjir, mana tuh kok teriak. Kayak teriak juga nggak bisa deh. Oh, berarti penampakan setannya ini menjelma kakek-kakek dulu. Iya, sepertinya. Dan orang-orang menyebutnya si Sang Jawa. Oh, si kakek ini. Iya. Pengalaman yang juga sering dirasakan pengendara yang lewat tengah malam di jalan ini adalah sering melindas sesuatu. Gitu. Jadi kayak misalnya kalau posisi tidur kan kita kerasa drek, dia kayak ngelindas sesuatu, atau kayak tikus yang belain mobil kan, kalau naik motor tuh kerasa gitu, kayak licin, kayak injek jantung. Pengalaman yang mungkin rata-rata pengendara di Bandung sering merasakan ini ya, kalau lewat tengah malam itu selain melindas sesuatu, angin yang membuat hawa sedikit mencekam, mereka rata-rata sih yang merasakan feel-nya itu yang pengendara motor terutamanya. Saat melewati kawasan kantor pos di dekat pom bensin itu, pom bensin itu kan ada pom bensin situ. Tiba-tiba seperti melindas sesuatu yang ya ganjalan lah, seperti yang tadi gue bilang, entah itu posisi tidur, kayak nginjek batang tak gitu. Iya. Ada juga yang melindas bola karet katanya. Tapi jika itu juga terjadi sama kamu, maka hal yang pertama harus kamu ingat adalah jangan pernah berhenti mengecek apa yang barusan kamu lindas, karena orang bilang kamu lindas itu adalah kepala sang jawara. Kebayang nggak tuh kalau kita ngelindas kucing aja tuh udah kononnya kan kalau kita ngelindas kucing itu kita harus buka baju, nguburinnya itu pakai baju yang kita pakai saat ngelindasnya. Apalagi ini ngelindas kepala kan. Kalau kelapa sih enak. Es degan. Nah, seperti itu horor Cipaganti. Mungkin sekali-kali nanti kita akan coba ya. Oh iya benar. Nah, untuk next itu tempat mistis ada di Jalan Siliwangi. Jadi Jalan Babakan Siliwangi itu termasuk jalanan yang cukup ramai dilewati pengendara roda 2 maupun roda 4 di siang hari. Namun waktu malam semua berubah gitu menjadi jalanan yang sepi nih, karena memang itu banyak yang tutup. Enggak. Daerah situ gue kebetulan setiap hari lewat Jalan Siliwangi. Oh iya. Dan kalau malam siang pun, siangnya tuh sejuk-sejuk creepy, ngerti gak? Oh iya. Apalagi sore misalnya pengendara itu jarang ya, misalnya jam-jam siang sepi deh. Itu terasa kan karena kanan pohon kiri tembok hutan. Wah itu udah bener. Apalagi kalau tengah malam gini nih pulang lewat situ banget. Rawan begal biasanya, tempat yang hening-hening mencekam gitu, sangat dimanfaatkan untuk beberapa manusia yang mencari uang di bidang kejahatan. Iya. Cerita mistis di Babakan Siliwangi itu menurut warga Bandung itu adalah hantu boneka. Jadi katanya si hantu boneka ini tuh muncul setelah kejadian tragis di daerah jalan tersebut. Pada tahun 1980-an terjadi kecelakaan yang menimpa keluarga kecil. Konon saat hendak memarkirkan mobil keluarga itu, mereka tuh malam-malam tiba-tiba dari arah
dari arah depan. Mobil itu arah dagu. Iya. Ada mobil melaju dengan kecepatan tinggi, tabrakan pun terjadi, menyebabkan anak perempuan yang bernama Uci terpental jauh bersama boneka hingga ke pinggir pohon Babakan Siliwangi. Nah, ini ntar deh di akhir gue bakal ceritain tentang, karena gue pernah mengalami kejadian di tempat ini. Jadi ketika anak perempuan yang bernama Uci itu terpental jauh bersama boneka hingga ke pinggir pohon Babakan Siliwangi, mereka pun dibawa ke rumah sakit. Namun karena luka parah mereka meninggal. Sebelum meninggal ada cerita kabarnya Uci, wanita kecil tersebut, sempat menanyakan boneka kesayangannya itu di mana. Boneka Uci mana? Belum sempat bertemu dengan boneka kesayangannya, Uci sudah mengembuskan napas terakhirnya. Lantas setelah itu banyak yang mencari keberadaan boneka kecil milik Uci tersebut. Setelah disisir di sepanjang jalan Babakan Siliwangi, namun ada pula nih yang beranggapan gak nemuin apapun. Maksudnya? Iya, jadi warga setelah setelah disisir sepanjang jalan Babakan Siliwangi tersebut, beberapa orang nggak ada apa, menganggap itu nggak ada apa-apa, bonekanya itu nggak ada gitu di jalan, di mana, pokoknya udah disisir rapi aja. Di tempat kejadian meninggalnya keluarga kecil dari Uci, hingga kini masih menjadi misteri keberadaan boneka tersebut. Setelah tragedi ini muncul cerita di masyarakat adanya sosok hantu boneka yang menampakkan diri. Namun ada pula yang mengaku bukan hantu boneka, melainkan sosok gadis perempuan yang bernama Uci yang muncul di jalan Babakan Siliwangi, Bandung tersebut. Menurut cerita Lili, sebagai warga Bandung sudah sering mendengar cerita hantu boneka walaupun ia tidak pernah melihat, tapi sosok tersebut pernah muncul di hadapan teman-temannya saat berkendara di malam hari. Oke guys, jadi gue mau cerita dikit. Di Jalan Siliwangi ini dulu gue dulu nge-gym di apartemen Simulate GCA 1. Itu gue pulang dari apartemen, pulang nge-gym itu jam 10 mau ke jam 11. Di situ gue pulang ya. Pas di situ tempat kejadian mendiang keluarga Uci tersebut, motor gue goyang sampai mungkin kalian tahu yang namanya di beton itu ada pasir halus. Di situ motor gue goyang dan gue tergelincir, gue jatuh. Di situ gue mikir, lah kok bisa, lah kenapa gitu. Gue sangat mahir mengendari motor metik, cuman gue herannya kok gue jatuh gitu. Bukan gue sombong, cuman kalau ada peribahasa sang master jatuh, orang yang ahli bisa terjatuh gitu. Udah tahu medannya. Gue sering lewat situ, gue udah tahu medannya, gue tahu gue pakai motor apa. Tapi memang saat itu hening, malam, nggak ada yang dari lawan arah, juga nggak ada kendaraan sama sekali, dan gue terjatuh. Dan ada beberapa anak kecil yang nolongin gue. Pertanyaan gue cuma satu, itu anak-anak kecil jam segitu ngapain gitu. Tapi gue benar ditolong sama anak kecil itu, kurang lebih ada 6-7 orang gitu. Nah di situ sampai kalau gue ingat HP gue kemana, HP gue mental jauh. Nah, alhamdulillahnya HP gue gak kenapa-kenapa. Nah, dari situ gue lanjutin perjalanan pulang. Cuman gue sedikit heran, di situ anak-anak kecil tersebut pernah bilang ke gue gini, hati-hati ya, di sini mah memang angker, tuh lihat pohon itu. Nah di situ ada pohon memang kayak pohon beringin gitu. Pas gue lihat, auranya mencekam. Langsung gue terima kasih sama anak-anak tersebut dan gue cabut pulang. Ya, mungkin itu cerita sedikit dari gue yang pernah ngalamin kecelakaan di Jalan Siliwangi. Tapi lu nggak pernah kenapa-kenapa ya? Karena pakai mobil ya sih. Mudah-mudahan sih enggak. Di yang nyebrang juga nggak ada sih. Mudah-mudahan jangan ada yang nyebrang ya. Jadi kata temen gue juga, katanya kalau dia mau cari makan di atas jam 12, kalau lewat jalan Baksil tuh sepi banget tuh di sana. Ini Taman Sari ini. Baksil Babakan Siliwangi. Oh, Babakan Siliwangi.
Padahal kalau siang ramai dan macet, memang apalagi Sabtu Minggu. Iya, macet parah. Macet parah. Padahal kalau siang itu kan udah macet pas lewat dari kejauhan di tikungan dekat pintu masuk Forest Walk. Ada boneka di salah satu pohon baksil. Ceritanya, karena jalurnya menikung sehingga motor yang dikendarai melaju pelan. Yang paling tidak masuk akal adalah kecepatan mesin motor semakin pelan ketika melintasi pohon-pohon di baksil tersebut. Katanya itu ada katanya sih tidak mengganggu, cuman menampakkan saja si arwahnya tersebut mungkin. Tapi kan kalau yang kagetan pasti membahayakan juga. Semisal tiba-tiba tancap gas, mungkin itu juga kenapa banyak kecelakaan di tikungan baksil. Lanjutnya konon penampakan sosok hantu boneka ini sebagai pengingat. Mungkin pengingat untuk kita harus hati-hati dalam mengendarai kendaraan jika melintas di jalan Babakan Siliwangi untuk mengurangi kecepatan. Karena kontur jalan emang agak naik dan menikung tajam sehingga terkadang kali pengendara tidak bisa melihat kondisi di depan setelah tikungan. Tidak mengganggu namun tetap dirasa menyeramkan, terlebih jalanan sepi ditambah pohon-pohon besar. Memang pohon-pohon besar itu kan isinya wah, hantu-hantu kelas kakap deh. Kayak udah lama gitu. Iya, tidak mengganggu memang, tapi sedikit menyeramkan. Tambah pohon-pohon dan terpaan angin yang begitu kencang di pinggir jalan yang sangat rindang. Bahkan salah satunya adalah hutan kota yang tidak ada aktivitas warga saat malam hari. Jadi selain mencekam, akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum kejahatan. Jadi untuk kalian stay safe in the night in Bandung City. Oke, mengenai si Uci, tapi lu setuju gak sih benda-benda seperti boneka, patung, atau benda-benda mistis kayak keris gitu loh contohnya, setuju gak itu bisa dimasukin? Bisa. Bisa. Karena gue sendiri udah lihat gitu ya, mau secara YouTube, mau secara langsung gitu. Teman gue tuh emang circle gue spiritual abis gitu. Jadi yang namanya keris, pedang itu bisa berdiri, bisa terbang. Boneka bisa bisa dibilang permainan voodoo lah ya. Oh iya. Dan itu real. Itu real. Cuman itu nggak semudah itu untuk memasuki dunia itu. Kalau di agama gue nih itu memang ada syarat-syarat tertentu untuk bermain di permainan seperti itu. Gitu. Apalagi kalau kita bicaranya angker ya, kayak disebut orang Indonesia adalah arwah gentayangan ya. Jadi mungkin bisa dibilang kayak matinya mati konyol. Jadi kayak bahasa gue ini tuh kayak, kok gue mati kayak gini sih? Kok gue mati caranya gini sih, konyol banget. Arwah nggak tenang lah. Iya, arwah nggak tenang. Kayak misalkan dia suka dia mainnya kecil kan, suka banget sama boneka itu, sayangannya sebelum mati dia nanya bonekanya kemana. Penasaran. Akhirnya mengusap nafas terakhir, makanya disebut arwah penasaran. Seperti itu, guys. Oke guys, cukup sekian cerita mistis dari Kauga dan tim. Untuk kalian yang punya cerita mistis atau ada rekomendasi tempat yang layak seram untuk dikunjungi, silakan tulis di kolom komentar. Hubungi Instagram kami berdua, nanti ada di deskripsi. Tolong dikasih masukan, siapa tahu nanti kami datang, kami survei. Atau kalian mau jadi narasumber juga bisa ya, Yok? Iya. Kita undang ke sini, kita cerita bareng-bareng. Apa hal mistis yang kalian punya, kami datangkan ke sini. Sekian dan terima kasih. Saya Kadek Kaniska pamit undur diri. Saya Yoga Gavinsky. Jangan lupa follow Instagram kita, Instagram gue Yoga Gavinsky. Kaniska Kadek. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa tekan tombol loncengnya and stay tuned in Kauga channel. See you on the next video. Bye bye.